wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para jemaah sekalian, kita taala di malam hari ini bisa kembali dipertemukan dalam kajian rutin, itu mengkaji ilmu fikih, melanjutkan yang terkait dengan sholat berjamaah, yaitu adab-adab berjalan menuju ke masjid. Ya, sebelumnya sudah dibahas, ada baru 4 ya, yaitu meninggalkan pekerjaan ya ketika datang waktu sholat, bersuci dan memperbanyak langkah ya ke masjid dan bersegera untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang berikutnya ya, di sini nomor 5 ya, yaitu al-masyu ilal masjid bisakinatin wa damil isra. Berjalan ke masjid dengan tenang ya dan tidak terburu-buru. Ini sebagaimana hadis ya dari Abi Qatadah, ketika dia berkata kami bersama Rasulullah SAW sholat, di mana beliau melihat gitu ya orang yang terburu-buru ya. Jadi kata Rasulullah, ya kenapa kalian ini? Mereka mengatakan kami terburu-buru ya kepada sholat. Maka Rasul bersabda, fala taf'alu, maka janganlah kalian melakukan hal tersebut. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah. Apabila kalian mendatangi sholat, maka hendaklah dengan sakinah, dengan ketenangan. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan ya maka sholatlah dengannya. Maksudnya hitunglah dia sebagai sholat kalian. Yang kalian dapatkan rakaat itu. Wa ma fatakum fa'atimmu, maka apa yang terlewat dari kalian maka sempurnakanlah. Ya, jadi kita dilarang untuk tergesa-gesa, terburu-buru ya, sehingga nanti ketika melaksanakan sholat itu jadi tidak tumanina ya, karena rukun dari sholat itu tumanina, tenang ya. Jadi pas sholat ngos-ngosan gitu kan, capek, jadi tidak khusyuk. Jadi agar pelaksanaan sholat itu bisa khusyuk, tapi bukan berarti terlalu nyantai. Jadi nyantai ini ketinggalan ya kan? Jadi apa yang kalian dapatkan ya, maksudnya kalau kita dapat rakaat bersama imam maka itu hitung sebagai rakaat. Nah, walaupun di situ ada perbedaan pendapat yang sempat kita bahas ya, ketika mendapati imam itu ukurannya apa? Ya, ada yang mengatakan mendapat Al-Fatihah ya, ada yang mengatakan mendapat ruku, dapat rakaat ya. Tetapi sebagaimana yang sudah kita bahas, yang lebih kuat insyaallah adalah mendapat Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu lengkap semua dari bismillah ya dan seterusnya. Jadi kalau terlewat saja bismillahirrahmanirrahim ya, karena bismillah itu termasuk Al-Fatihah yang lebih kuat. Kalau kita kelewat bismillah jadi langsung dapat alhamdulillah, dan berarti belum sempurna Al-Fatihah kita ya, karena yang lebih kuat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah, makanya dia ditulis sebagai ayat 1 di dalam mushaf ya. Jadi kalau itu ketinggalan maka tidak dihitung rakaat tersebut, kita dihitungnya yang pas berikutnya. Berarti dihitung berapa ya, yang kurangnya disempurnakan ya. Makanya kan di imam itu di masjid itu berbeda
cuman harus tahu kalau misalnya imamnya itu dia langsung alhamdulillah, berarti kita bismillahnya di dalam hati. Karena bismillah harus dibaca. Karena yang imam langsung alhamdulillah juga dia baca di dalam hati. Iya, dengan sir. Nah, kita sebagai makmum juga sama. Ya, harus membaca dalam hati. Nah, kalau ketinggalan langsung dengan alhamdulillah, berarti tidak sempurna artinya. Makanya untuk kekhawatiran tersebut, ya kita, saya sendiri memilih ya dijaharkan saja bismillahnya, supaya makmum mereka terdengar, artinya mendapatkan bismillahirrahmanirrahim, tidak terlewat, gitu ya. Di samping memang kalau kita lihat dalil-dalil ada perbedaan pendapat, tapi dengan menjaharkan bismillah ini juga kuat dalil-dalilnya. Ya. Nah, kemudian ya yang berikutnya berzikir ya ketika berjalan ke masjid itu ya dianjurkan. Di antaranya doa yang nah ini hadisnya kan muttafaq alaih semua ya, hadis yang tadi juga muttafaq alaih Bukhari Muslim. Ya, di antara doa yang Rasul baca itu, ya Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nuran, di dalam lisanku ya cahaya. Wa ja'al fi sam'i nuran, di dalam pendengaranku ya cahaya. Wa ja'alni fi basari nuran, di dalam pandanganku. Jadi memohon cahaya ini semuanya. Wa ja'alni min khalfi nuran, jadikan di belakangku cahaya. Min amami nuran, di depanku cahaya. Waj'al min fawqi nuran, di atasku cahaya. Wa min tahti nuran, ya di bawahku cahaya. Allahumma atini nuran, ya Allah berikanlah aku cahaya. Jadi mohon cahaya di semua sisi. Cahaya di sini ya maksudnya adalah hidayah ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kalau hati dipenuhi cahaya, dipenuhi hidayah Allah, ya itu menjadi bersih, menjadi baik hati, lisannya, sehingga nanti berbicara itu dengan pembicaraan yang baik, ya pendengarannya, ya penglihatan di depan, di belakang. Nah, kalau semua diliputi cahaya, diliputi petunjuk dari Allah, nah maka ini tidak akan mudah tergoda oleh setan. Karena setan itu kan menggoda dari depan, ya kan, belakang, kanan, kiri, bisa terjaga. Jadi manfaatkan waktu berjalan menuju masjid itu dengan berzikir. Jadi antaranya zikir tadi ya, atau dengan zikir dan doa-doa yang lainnya. Tentu ketika keluar rumah kan ada doanya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, lalu ketika akan masuk masjid bagaimana adabnya? Ya, yaitu masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ya, itu sebagai bentuk penghormatan. Di masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah. Makanya beda kalau ke WC itu kiri, ya masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Adab sederhana tapi semua akan dihisab, dihitung oleh Allah. Ya kan? Ya, karena pengagungan kita terhadap hal-hal yang disucikan di dalam agama ya oleh Allah, itu kan sumbernya di hati ya, tetapi kemudian akan nampak dalam perilaku kita ya, dalam ucapan kita, dalam semua gerak-gerik, termasuk ketika masuk masjid kaki kanan. Itu sebagai bentuk bahwa kita itu mengagungkan ini rumah Allah, karena masjid itu adalah syiar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu membaca doa ya, bisa juga dengan ada sholawat. Bismillah, Allahumma sholli
Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Kalau keluar baca apa? Allahumma ini as'aluka min fadlika. Jadi memang masuk ke masjid itu ya memohon rahmat, pintu-pintu rahmat-Mu. Ya. Ketika keluar memohon min fadlika, karunia-Mu. Ya, karunia itu ya adalah rezeki dan sebagainya. Ketika keluar masjid. Ya, kenapa kita memohon rahmat? Karena di dalam masjid ketika kita melakukan ibadah kita itu tidak akan bernilai kalau tidak diiringi dengan rahmat Allah. Makanya jangan kita sudah merasa hebat dengan amal kita, ya kan? Jadi kalau udah ke masjidnya udah merasa paling soleh, ya kan, udah seakan-akan dijamin masuk surga. Lalu ketika melihat orang lain itu kita cenderung merendahkan. Ketika melihat yang lain yang belum ke masjid, dia dakwah tapi dengan cara yang hikmah, dengan mau'idhah hasanah, ya kan, bukan dengan merendahkan. Ya, ini karena kata Rasulullah SAW, ya, kamu itu tidak akan bisa amalan kamu itu membuatmu masuk surga. La yurila adakum al-jannata, ya, amalu. Jadi amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Wala, para sahabat bertanya, wala anta, apakah engkau juga? Wala ana illa an yataghammadani, ya, bi rahmatihi. Jadi yang membuat orang bisa masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan. Ya, bukan karena amalan yang kita lakukan. Jadi jangan merasa pede kita udah banyak beramal lalu merasa bahwa kita sudah pasti masuk surga. Ya kan? Karena kalau dibandingkan dengan satu nikmat Allah yang Allah berikan, ya, dengan amalan, seluruh amalan kita itu tidak bisa membayar nikmat Allah itu. Ditimbang nanti di akhirat itu amal yang kita lakukan dengan satu nikmat Allah saja. Nikmat pendengaran itu kan jauh lebih berat nikmat Allah itu dibanding amalan kita. Sehingga bagaimana mungkin amalan kita bisa memasukkan dalam surga ketika dibandingkan dengan satu nikmat Allah tidak bisa membayar. Apalagi banyak nikmat Allah itu tidak terhitung. Dan oleh karena itu jangan merasa sudah beramal soleh. Ya, jangan merasa sombong dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya, jadi tetap kita harus tawadu, rendah hati. Kita khawatir takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Nah, cuma untuk bisa mendapat rahmat Allah itu dilakukan dengan amal soleh, karena Allah ngasih rahmat itu kan tidak begitu saja. Jadi urutannya itu kita beramal soleh, dapat rahmat, baru masuk surga. Tidak bisa amal soleh langsung surga, nggak bisa. Jadi urutannya rahmat dulu, amal soleh lalu dapat rahmat, lalu bisa masuk. Nah, bagaimana amal soleh yang bisa mendapat rahmat Allah tadi dilakukan dengan ikhlas. Jangan penuh ketawa-tawa, tidak ada kesombongan. Gitu ya. Ini hati-hati, jangan sampai kita sebagai ahli masjid, ya, suka ke masjid, ya, malah jadi merendahkan yang lain. Kalaupun ngelihat yang belum ke masjid, ya dakwahi, ya kan, dengan bicara, dengan lemah lembut. Dan juga kita harus berhusnuzon kepada sesama muslim ketika misalnya dia tidak ke masjid. Apa? Mungkin ada alasan syar'i. Ya, jangan kita mengedepankan apa? Suudzon. Ya, malas gini, husnuzon dulu, prasangka baik dulu sambil kita dakwahi. Ya, jadi itu yang harus kita
kedepankan. Jangan kepada sama musuh itu banyak suus, sehingga muncul kebencian dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ya berikutnya di sini ada adab ketika di masjid. Jangan ada tasbikil asabi. Tasbikul asabi itu jadi menggabungkan tangan begini. Karena ini bisa menyerupai penganut agama lain. Ya ada Hindu Buddha kan begitu. Maka dilarang ya oleh Rasul. Sebagai ini sudah pernah dibahas di dalam pembahasan hal-hal yang makruh ya di dalam sholat, dan ternyata bukan hanya di dalam sholat tapi juga di dalam masjid, seperti dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi tsumma atal masjid." Apabila seseorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi masjid, kana fi sholatin hatta yarji'a, dia ada di dalam sholat sampai dia pulang. Ini juga sesuai dengan hadis yang pernah kita bahas. Ketika orang menunggu sholat, dia dihitung seperti sedang sholat. Nah, begitu juga ini, bahkan ketika mulai berjalan keluar dari rumah menuju masjid itu dihitung di dalam sholat, seperti dalam sholat pahalanya, sampai pulang ke rumah. Jadi dalam perjalanan itu sudah dihitung pahala sholat, ya kan? Pada yakul hakada. Nah, makanya adab-adab itu ketika kita sudah berjalan, karena sudah dihitung seperti dalam sholat, dan dijaga lisan kita, gitu ya. Maka diperbanyak berzikir, dan juga dilarang untuk menyatukan jari-jari tadi itu. Ya, nah kemudian berikutnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, ini hadisnya ya sebagaimana yang sudah masyhur ya. Jika dakhala ya ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk hingga sholat 2 rakaat, ya kan? Ya jangan duduk, ya berarti kan kalau duduk langsung duduk itu ya makruh ya, atau minimal khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Ya, makanya dia hukumnya sunnah. Ya, sholat tahiyatul masjid. Makanya disebut tahiyat itu ya artinya penghormatan ya terhadap masjid. Ya, jadi selama kita baru masuk sholat 2 rakaat. Walaupun misalnya keluar lagi, masuk lagi, sholat lagi. Jadi setiap kali masuk ke dalam masjid, kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang berikutnya, tidak melakukan sholat sunnah ketika dikumandangkan qomat, ya iqamah. Jadi kalau udah qomat udah selesai. Walaupun misalnya masih di pertengahan, sudah batalkan. Sudah qomat masih nurusin, ya aja ketinggalan. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim ya dan yang lainnya, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Apabila ya dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Jadi nggak boleh lagi itu sholat sunnah. Ya, kecuali kalau misalnya udah tinggal sebentar lagi gitu ya, salam sudah. Tapi kalau masih jauh gitu ya, masih lama ya sudah bisa dibatalkan. Ya, sholat sunnahnya itu.
Makanya kita harus ukur, makanya ada waktu kan. Kira-kira cukup nggak ini buat sholat sunnah? Jadi ini bisa mengukur. Kalau misalnya sudah nggak akan keburu, ya sudah. Gitu ya. Supaya tidak tertinggal ya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya, kemudian ya berikutnya tidak keluar dari masjid setelah azan dan sebelum pelaksanaan sholat wajib kecuali darurat. Ya, jadi kalau yang perlu, karena kan tujuan kita ke masjid itu untuk sholat berjamaah. Ya, saya sudah azan malah pergi gitu, keluar dari masjid kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Ya, sebagaimana ya dalam hadis dari Abi Sya'sa, ya kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah, lalu muazzin itu azan, maka ada seorang laki-laki berdiri ya keluar dari masjid itu berjalan, lalu Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya, artinya melihat orang tersebut. Ya, sehingga dia keluar dari masjid, lalu Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Ya, orang ini telah mendurhakai Abul Qasim, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau sudah di masjid ya jangan keluar kalau tidak ada darurat. Ya, kalau darurat boleh. Nah, ini juga seperti yang dialami oleh Rasulullah. Ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu keluar waqad uqimatis shalah, telah dikumandangkan iqamah, wa udilatis sufuf, bahkan saf-saf itu barisan itu sudah diluruskan, sudah dirafikan, hatta idza qama fi musallahu, ya hingga dia berdiri di tempat salatnya, intadzarna an yukabbiru. Jadi udah siap mau sholat dan Rasul mau mengimami, sudah ada di tempat imam Rasul itu. Ya, kami menunggu, kata para sahabat, Rasul itu bertakbir memulai sholat. Tetapi ternyata beliau malah pergi ketika sudah siap mau sholat, gitu ya. Ternyata Rasul pergi dan beliau mengatakan ala makani, tetaplah kalian di tempat kalian. Jadi maksudnya tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Famakasna ala hayatina, maka kami pun diam di posisi kami, tidak berubah. Jadi udah berdiri aja terus gitu, nunggu Rasul. Ya, hatta kharaja ilaina yantufu ra'suhu ma'an wa qad ittasala, hingga beliau keluar kepada kami, rambutnya itu memercikan air. Jadi ada air yang jatuh dari rambut beliau, dan sungguh beliau itu telah mandi. Jadi mandi dulu. Jadi nungguin Rasul mandi. Ya, karena memang teringat Rasul itu sedang junub pada saat itu. Jadi beliau lupa, sudah junub, belum mandi, sudah di posisi imam gitu ya. Nah, Rasul menyuruh untuk yang namanya makmum, ya umat Rasul ya harus taat kepada Rasul, ya suruh nunggu gitu kan, berdiri walaupun agak lama. Jadi Rasul tinggalkan, Rasul mandi dulu, setelah selesai baru balik lagi. Ya, hadis ini sahih ya, Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Jadi itu kan darurat, karena nggak bisa nggak sah sholatnya kalau dipaksakan. Ya, sholat tapi belum mandi janabah. Ya.
Kemudian yang berikutnya ya tidak berdiri ketika dikumandangkan iqamah ya, kecuali apabila melihat imam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza uqimatis shalat fala taqumu hatta tarawni." Ya, apabila telah diiqamahkan sholat, maka janganlah kalian berdiri sampai melihatku. Ya, makanya kan untuk di iqamah itu ya atas hak imam gitu. Jadi imam ketika sudah siap untuk mengimami ya maka dikumandangkanlah qomat. Ya, makanya biasanya imam dulu ke depan baru qomat. Ya, jangan sampai udah qomat tapi imamnya belum ada, itu belum jelas siapa. Akhirnya tunjuk-tunjuk ya pada orang-orang. Jadi harus jelas dulu imamnya sudah terlihat, sudah siap, baru dikumandangkan iqamah. Ya, makanya kan ditentukan ya siapa yang jadi imam. Kalau tidak ada nanti siapa gantinya. Dan harus betul ya. Nanti kita berikutnya pembahasan tentang imam. Ya harus betul kelayakannya ya. Kemudian ada khusus berkaitan dengan perempuan, ini sebenarnya sudah disinggung ya di pembahasan yang lalu, yaitu dia harus ada izin dulu karena memang tidak diharuskan, ya, tidak dianjurkan, bahkan tidak diharuskan untuk ke masjid perempuan itu. Kalau mau ke masjid silakan, tapi harus izin dari suami. Ya, harus izin dari suami, lalu juga tidak memakai parfum ya yang semerbak, dan tidak dengan perhiasan ya, yang mencolok lah gitu ya, kayak yang mencolok perhiasan yang menggoda yang menjadi fitnah bagi laki-laki. Juga tidak campur baur, ini jelas ya, makanya dipisah ya ada. Jadi intinya jangan menimbulkan fitnah ya, karena perempuan itu fitnah terbesar bagi laki-laki. Jangan sampai nanti di masjid malah khusyuk gitu ya, sholat terganggu daripada. Nah, kemudian berkaitan dengan hukum imam. Ya, nah tentu menjadi imam ini satu keutamaan. Ya, ini sebagaimana dalam hadis dari Jabir yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatin min ummati yuqatiluna al-haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Ya, jadi akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat ya, sampai nanti di akhir zaman fayanzilu Isa bin Maryam ya, turunlah Nabi Isa ya bin Maryam, fayaqulu amiru, pemimpin mereka berkata, ta'ala sholli lana, kemarilah salat untuk kami, artinya jadilah imam. Tapi Nabi Isa menjawab, la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umaro, sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain yang menjadi ada para pemimpinnya, takrimatallaha lil, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat ini. Jadi dalam hadis ini bisa diambil faidah bahwa menjadi imam itu adalah kemuliaan dari Allah. Ya, kan dijelaskan oleh para ulama yang menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu adalah Imam Mahdi, yang disebut dengan Imam Mahdi itu. Jadi ketika turun Nabi Isa itu di Menara Putih ya, di Damaskus, itu kan menjelang subuh, menjelang dilaksanakannya sholat subuh. Ada Imam Mahdi sebagai pemimpin kaum muslimin mempersilahkan, tapi Nabi Isa menolak.
tapi tetap imamah itu sebagai imam. Nah, itu menunjukkan bahwa menjadi imam itu satu kemuliaan. Makanya tidak boleh sembarangan. Nah, lalu siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Nah, di sini ada hadis-hadis, ya, dan memang ada perbedaan pendapat ya di sini dari para ulama berkenaan dengan apakah yang lebih layak menjadi imam itu yang paling aqra, yang paling benar bacaannya, atau yang paling bagus, bisa juga yang paling banyak hafalan, ataukah yang paling faqih, yang paling ahli fikih, ahli paham terhadap syariat Islam, ya, terutama sholat. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan bahwa yang lebih layak itu adalah yang lebih benar, ya, bagus, banyak bacaannya, yaitu mazhab Abi Hanifah, para sahabatnya Sauri dan Ahmad, Imam Ahmad. Ya, dan hadis-hadisnya juga jelas, ya. Yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanu salasa," apabila mereka bertiga, maka hendaklah salah seorang dari mereka mengimami mereka, menjadi pemimpin. Wa haqqum bil imamah aqra'uhum. Yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum. Nah, ini Rasulullah jelas di sini mengatakan yang paling benar bacaannya, ya, yang paling bagus dan paling banyak hafalan. Ada yang lebih lengkap lagi dari Abi Mas'ud Al-Ansari, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum itu adalah yang paling aqra, jadi yang paling benar, ya, bagus, banyak bacaan, ya, hafalan Qur'annya. Fa in kana fil qiraati sawa, kalau dalam bacaannya sama, fa'alamuhum bisunnah, yang lebih berilmu terhadap sunnah. Nah, baru jadi level kedua itu pemahaman, yang lebih paham kalau memang dari segi bacaan sama. Wa in kanu fi sunnah sawa faqdamu hijrah, kalau dalam sunnah mereka sama, maka yang lebih dulu hijrah. Nah, kalau ini kan sudah tidak ada, ya, untuk hijrah ini di kita, ya, sekarang. Fa in kanu fi hijrah faqdamu silman, ya, kalau sama hijrahnya, maka yang lebih dulu masuk Islam. Wala yu'mana rajulun rajulan fil sultani, janganlah seorang lelaki mengimami lelaki yang lain di dalam kekuasaannya. Jadi maksudnya kita tamu datang lalu kita jadi imam, enggak, kita harus menghormati orang yang di situ, ya, bukan di wilayah kita. Wala yaqulu fi baiti ala takrimatihi illa bi idni, ya, dan jangan duduk di rumahnya dengan kemuliaannya kecuali dengan izinnya, ya. Nah, jadi itu diantara hadis, ya, jelas. Yang pertama itu dari segi bacaan dulu, karena yang paling berpengaruh, dan ya dia minimal, ya, tentu harus paham fikih sholat, ya. Wallahu a'lam. Kalau masih ada waktu silakan tanya. Ya, terima kasih. Kesempatan ini ada dua pertanyaan yang disampaikan kaitan dengan pelaksanaan sholat qobla, ya. Qobla itu ada subuh dan ada zuhur. Sementara yang dipahamnya adalah pelaksanaan sholat qobla itu adalah antara adzan dan qomat, gitu. Kalau misalnya belum ada, tidak berlaku yang namanya qobla, walaupun sudah datang persis sebelum sunnah. Jadi sunat qobla itu adalah dilaksanakan
kemudian nanti ada waktu kan seperti tadi, ada waktu, jadi harus punya ukuran. Kalau memang misalnya waktunya tidak mungkin, tidak bisa melaksanakan sholat sunat karena qomat tinggal beberapa detik lagi, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat qobliyah yang saja. Nah, ada hadis yang mengatakan ketika sudah membiasakan sholat sunat qobliyah itu, maka bisa dilaksanakan nanti setelah sholat subuh. Kemudian itu bagi mereka yang melaksanakan sholatnya di masjid. Nah, ketika satu hari melaksanakan sholatnya di rumah kan kita kan tidak ada yang ada di qomatnya sendiri kan. Apakah masih berlaku sholat qobliyah subuh seperti tadi kalau misalnya ternyata dilaksanakan di rumah karena satu saat kesiangan? Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi kaitan dengan pelaksanaan sholat tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid tadi saya menyampaikan bahwa setiap masuk ke masjid maka laksanakan sholat sunat kan sebagai penghormatan. Dan saya dengar, saya simak tadi bisa diulang, keluar kemudian masuk lagi ke masjid sholat lagi gitu. Nah, ketentuannya itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid seperti itu batasannya seperti apa? Apakah memang setiap menemukan masjid kita masuk ke masjid kemudian sholat tanpa ada kegiatan yang lain, bisa seperti itu? Atau kalau misalnya masuk ke masjid itu ada kegiatan baru bisa melaksanakan tahiyatul masjid? Kalau konteksnya untuk memperbanyak amal kan begitu saja, setiap kita menemukan masjid masuk aja sholat masjid sholat sunat keluar kan tanpa ada kegiatan apa bisa seperti itu? Terima kasih. Yang pertama itu yang disebut dengan qoblah itu ya sebelum melaksanakan sholat fardu ya, baik di masjid atau kita melaksanakan di rumah di tempat yang lain ya, asalkan kita sebelum patokannya kita belum sholat subuh ya, mau qoblah dulu silakan gitu ya, mau qoblah dulu. Nah, tapi kalau memang misalnya kita sudah terbiasa ya sudah terbiasa melaksanakan qoblah subuh misalnya, apalagi qoblah subuh ini kan sangat ditekankan dibanding dengan sunnah yang lain kan, bahkan di dalam perjalanan pun Rasul tetap melaksanakan qoblah subuh itu. Kalau sunnah lain ditinggalkan, tapi kalau qoblah subuh dalam perjalanan pun Rasul tetap melaksanakan. Jadi sangat ditekankan. Nah, jadi ketika kita sudah terbiasa, suatu ketika ada hambatan, ada halangan, kita terlewat untuk melaksanakan qoblah subuh. Nah, maka ini dibolehkan untuk mengganti qoblah subuh itu setelah sholat subuh. Ya, dengan syarat tidak membiasakan. Ibu jadi biasa aja ibadah subuh, nggak boleh. Dengan syarat tidak membiasakannya. Jadi suatu sekali aja gitu. Ketika ada halangan yang tidak bisa dihindarkan, ya tersibukkan dengan suatu urusan penting, misalnya lalu sholat subuh, ya belum sholat sunat, lalu boleh itu sholatnya qada, mengganti. Bukan berarti sholat setelah subuh, bukan. Tapi mengganti qoblah subuh. Adapun menyegaja sholat setelah subuh kan nggak boleh, karena ada termasuk waktu yang dilarang sholat. Ya, termasuk waktu yang dilarang sholat setelah subuh, setelah asar kan. Tidak ada sholat sunat makanya. Nah, jadi sesekali itu bisa mengqada sholat sunat qoblah subuh itu boleh. Ya, kemudian sholat tahiyatul masjid tidak dibatasi, kapan saja waktunya, mau ada kegiatan mau tidak ya boleh, tidak ada, karena kan hadisnya juga umum. Ya, apabila salah seorang yang masuk ke masjid, ya masuk ke masjid mana saja, kapan saja, tidak ada batasan. Ya, itu bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Bahkan kan ketika
khatib ya Jumat berkhutbah pun ketika baru datang tuh kan bisa sholat dulu, sholat sunnah. Begitu. Baik, ada lagi? Ada dua yang ditanyakan sih. Pertama, pernah membaca atau mendengar dari yang menyampaikan bahwa ada hadis menyebutkan antara azan dan iqamah itu ada salat sunat 2 rakaat. Mau dikoreksi kalau salah keterangannya. Nah, yang dimaksud dengan salat sunat 2 rakaat itu apakah umum atau dibatasi dengan qobliyah tadi? Gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus di salah satu masjid, saya sering sholat di sana. Kemudian ketika datang waktu sholat yang jahat, kemudian saya mengenal bahwa dia sering jadi imam juga. Tapi yang sepengetahuan saya selama jadi makmum, ketika beliau baca ada hal yang sifatnya kesalahan yang kalau menurut ilmu tadi itu langsung jadi kesalahan yang dia sampai merubah arti. Seperti alhamdulillah dibaca alhamdulillah pakai h gitu. Sementara kondisi saya pribadi suaranya sedang serak ya beberapa lama dan tidak enak didengar sebenarnya. Namun apakah yang lebih baik, yang lebih maslahat itu saya maju ke depan meskipun suaranya serak-serak becek gitu, ataukah dia yang maju dengan konsekuensi alhamdulillah dibaca alhamdulillah gitu? Kira-kira menurut Ustaz yang lebih maslahat ya? Iya, nah itu kalau yang masih ada lahan yang jadi kesalahan yang jelas dan itu bisa berubah makna ya, itu bisa tidak sah sholat. Ya bisa, karena kan Al-Fatihah tidak sah. Kalau Al-Fatihah tidak sah ya berarti sholat tidak sah. Makanya tadi nggak boleh sembarangan. Kalau alhamdulillah masih alhamdulillah nggak boleh jadi imam. Karena fatal itu beda maknanya. Alhamdulillah itu kan artinya kerusakan ya. Itu artinya alhamdulillah kerusakan bagi Allah. Ya, termasuk juga nggak mentasdidkan iya kan tasdid iya karena kalau iya kan nggak ada tasdid itu jadi hati-hatilah kamu. Kalau iya kah hanya kepada engkau kamu beribadah, kalau iya kah awas kamu. Ya itu kan fatal. Makanya belajar dulu baca Al-Fatihah yang benar baru boleh jadi imam. Harus mungkin dulu. Inilah lahan jali ini merubah makna Pak. Alhamdulillah. Ya kerusakan bagi Allah ya, nah makanya ya kecuali kalau memang dia sudah nggak bisa belajar, makanya jangan memaksakan. Makanya tadi ukuran jadi imam bukan masalah usia, bukan masalah senioritas, tapi lihat bacaan. Ini jelas hadisnya aqra'ukum, yang paling benar bacaannya. Karena kan ada orang tua yang memaksakan diri, banyak huruf-huruf yang hilang sudah gak jelas suaranya. Jangan memaksa, karena akan berpengaruh kepada saya. Karena orang yang dia bacaannya benar lalu bermakmum kepada imam yang keliru tadi bacaannya, yang fatal, itu bisa tidak sah sholatnya. Makanya dia harus misalnya tidak tahu ya, makanya rakaatnya itu nggak dihitung, dia ulang lagi. Kalau misalnya tidak tahu ternyata imamnya rusak bacaan, ya sudah, berarti jangan dihitung itu rakaat sholat. Anggapnya masbuk aja, dia mengulang lagi. Kecuali kalau yang jadi imam juga sama bacaannya. Ya artinya kan Allah tidak membebani di luar kemampuan.
Ya kan, memang kemampuannya segitu ya sama, imamnya begitu, makmumnya juga begitu, bacaannya sama-sama. Nah kalau itu mah ya sudah, gimana lagi? Ya kalau itu sah, insya Allah sah. Tapi kalau ya bagi yang mampu, tidak boleh bermakmum kepada ya yang imamnya bacaannya keliru. Banyak kita harus milih-milih karena untuk menjaga sahnya. Nah, kalau masalah suaranya agak serak, tapi itu nggak ada masalah. Yang penting bacaannya benar. Kalau masalah suara mah, nah, ya langgamnya kurang bagus ya jangan dilihat langgam. Dilihat bacaannya benar atau di langgam bagus tapi tajwidnya nggak benar, nggak bisa. Kadang orang ngikuti langgam yang pendek dipanjangin. Qul huwallahu ahad gitu. Kalau sama padahal kan pendek. Karena lagi ngikutin langgam. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadith. Padahal itu pendek. Nah, itu kan enggak boleh. Mesti lihat benar tidak bacaannya. Minimal Al-Fatihah. Kalau misalnya surat ya ada yang salah dalam pembacaan selain Al-Fatihah, itu masih ditoleransi karena kan tidak wajib membaca surat selain Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini wajib, minimal Al-Fatihahnya benar. Gitu ya. Jadi ini fatal, saya harus hati-hati. Baik, insyaallah cukup ya. Kalau meluruskan saja gimana? Maksudnya gini, kita datangnya telat ya. Yang jadi makmum lebih fasih tapi datangnya telat. Sementara imam yang tadi yang kurang fasih keburu naik gitu. Nah, di Fatihah yang kedua kan masih dibaca kenceng ya. Kalau yang satunya sudah ketinggalan pasti nanti ditambah. Pada rakaat yang kedua Fatihahnya dibaca. Kemudian bacaan-bacanya itu ketika disimak salah, kita betulkan dalam hati kita mengikuti yang Fatihahnya. Terus misalnya Maliki Yaumiddin, kita betulkan sendiri membacanya dalam rakaat itu disempurnakan oleh kita Fatihahnya. Sebab kan kalau diganti nggak mungkin imam itu. Apakah itu juga tetap harus menambah rakaat? Fatihah kita luruskan itu saya. Ketika bermakmum itu kan yang dianggap itu adalah yang didengar dari imam. Yang didengar itulah yang dianggap sebagai baca Al-Fatihah. Makanya kan tidak perlu kita membaca lagi karena dengan mendengar itu sudah dianggap sebagai Al-Fatihah. Boleh kalau diluruskannya langsung gitu kan ke imamnya, tapi nggak benar-benar emang susah gitu. Udah kebiasaan kayak gitu. Ya udah nggak usah dianggap rakaat itu, kita tambah lagi aja. Iya, untuk lebih selamat. Gitu ya. Barangkali itu tadi ada pertanyaan belum terjawab, tapi dibiarkan aja lah tentang apa? Antara dua azan ya ada sholat. Nanti sebetulnya di pembahasan sholat sunnah secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.